สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine นะครับเรียนสบายกุศลเครื่องภาษาไทยครับผม Halo teman-teman semua, teman sebay di Mai. Seperti biasa, kita berdoa dan berharap terlebih dahulu supaya kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan bisa mengikuti pembelajaran di video kali ini. Oke teman-teman, setelah kemarin-kemarin ya, kita sudah belajar mengenai beberapa aksara spesial ya. Nih ada video-videonya beberapa ya. Ya, pokoknya kita udah bahas satu persatu ya. Namun kali ini kita punya aksara spesial lagi yang dimana aksara spesial ini paling banyak memiliki kekuatan. Loh, kekuatan apa tuh? Bukan kekuatan yang sungguh-sungguh kekuatan, tapi di sini kita bahasanya kita lebih bikin enjoy supaya mudah diingat. Jadi kalau bahasanya kita lebih baku lagi, ini tuh maksudnya adalah aksara ini nih punya peraturan-peraturan ya, yang dimana dia ini bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Oke, deal. Kita ngomongnya pakai kekuatan aja ya, biar lebih mudah diingat. Jadi video kali ini spesialisasi aksara apa sih? Tidak lain, kita akan membahas mengenai spesialisasi aksara rorea dalam bahasa Thailand. Mungkin teman-teman pernah merasakan di posisi di mana bingung nih dengan aksara rorea ini. Kenapa bingungnya? Karena aksara rorea ini kok kadang dibaca ini, kadang dibaca ini, kadang dibaca ini, kadang nggak dibaca, kadang berubah. Loh, gimana sih? Oke, gak usah dibikin bingung. Di sini kita akan bahas satu persatu ya. Dan untuk teman-teman yang belum merasakan kondisi tersebut, ya tungguin aja, nanti pasti ketemu. Karena memang aksara rorea ini sering banget dipakai dan peraturannya beda-beda setiap situasi dan kondisi. Jadi di video kali ini aku rangkum situasi dan kondisinya, atau let's say kekuatan spesialnya ya. Kekuatan supernya kita rangkum menjadi 6 kekuatan. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dari kekuatan spesial yang pertama. Untuk kekuatan yang pertama ini, nggak usah dipungkiri lagi, pasti teman-teman sudah tahu ya. Karena ini pun menjadi suatu pengetahuan dasar yang dimana pembahasannya pun ada di video awal-awal ya, tentang 3 fakta unik tentang konsonan. Yang ini nih videonya. Udah tahu kan? Kalau belum tahu dicoba ditonton dulu, nanti balik lagi ke sini. Karena daripada kita ngejelasin ulang, kita langsung lanjut ke contohnya aja ya. Penjelasannya udah ada di sini. Yap, kita ambil 3 kata sebagai contoh ya. Yang pertama ada kata tongkan. Tongkan ya. Tongkan. Rorea tidak dibaca R. Jadi di sini karena dia di akhir atau final konsonan, dia berubah menjadi N ya. Jadi bukan tongkar, tapi tongkan ya. Kata ini artinya ingin, oke? Lanjut lagi, kata keduanya ada lakhon. 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 Ini artinya adalah drama. Atau sebenarnya sama kayak bahasa Indonesia ya, lakon. Lakon itu kan kayak berlakon gitu ya, drama ya. Iya, jadi lakhon adalah drama. Untuk R-nya tadi dibaca lakhor, tapi lakhon. Dan satu lagi ada kuan. Kuan ya, yang artinya seharusnya atau harusnya kayak gitu. Di sini lagi-lagi rorea tidak dibaca dengan R ya kalau di belakang, bukan kuar, tapi kuan. Kuan. Oke? Jadi di sini aman ya untuk kekuatan spesial yang pertama. Lanjut aja kita bahas kekuatan spesial yang kedua. Yap, di sini ada perubahan bunyi aksara rorea saat disandingkan dengan thorahan. Jadi bunyi apa sih? Dia akan berubah menjadi bunyi S. Oke, langsung aja ke contohnya. Kita taruh lagi nih kata-kata ini. Yang pertama ada sai. Sai ya, yang artinya pasir. Jadi di sini thorahan rorea sara ayoya bukan dibaca try, tapi dibacanya sai. Thorahan digabungkan dengan rorea, mereka itu kayak berubah, suara rorea ini berubah karena disandingkan dengan thorahan berubah jadi S. Jadi dibacanya sai. Oke? Kata kedua kita punya sap. Jadi thorahan rorea sara abomemai bukan dibaca trap, tapi dibacanya sap. Oke? Dan yang terakhir kita punya coba thorahan rorea ngongu. Dibacanya apa coba? Yap, dibacanya adalah song. Ini artinya adalah model atau style kayak gitu ya. Misalnya songpom, model rambut. Intinya ingetin aja, kalau misalnya ada rorea di depannya ada thorahan, udah jadiin S aja langsung. Yuk kita lanjut ke kekuatan spesial yang ketiga.
Masih nggak jauh berbeda untuk bentuk kekuatannya, sama-sama jika disandingkan dengan, ya. Tapi kali ini disandingkan dengan solse, ya. Hasilnya, konsonan ini akan berbunyi menjadi S. Jadi ibaratnya si rorea ini kayak nggak ada, tapi tetap untuk penulisan harus tetap ada ya. Jadi ada kata apa aja kali ini? Kita taruh lagi. Yang pertama ada soy, 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 yang artinya kalung. Lalu yang kedua ada sang, 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 yang artinya adalah membangun. Dan yang ketiga pastinya teman-teman sudah sering dengar, ada set, 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 yang artinya adalah selesai. Ya bener kan? Gak susah kan? Intinya kalau tadi ingat rorea sebelumnya ada torahan jadi S, ini ingat juga rorea sebelumnya ada solse ya jadi S juga. Jadi kekuatan spesialnya masih mudah dipahami ya. Yuk biar cepat kita lanjut ke kekuatan spesial yang keempat. Nah kalau yang keempat ini dia yang ada secara fisik ada tapi tidak dibaca. Dan kita bisa pecah jadi dua kategori yang sebenarnya nggak ada bedanya sih, cuma dipecah aja dua kategori di mana yang pertama roreanya muncul di tengah-tengah kata, yang kedua roreanya muncul di akhir kata. Jadi karena ini ada dua kondisi, kita bagi contohnya dua-dua ya. Jadi ada 4 kata ya. Kata pertama yang aku ambil adalah sama, sama, sama. Jadi kata ini roreanya tidak perlu dibaca. Jadi tidak samart, tidak kayak gitu. Samart, bukan. Samar, ya, samar. Kata ini artinya adalah dapat atau bisa, tapi bukan die. Beda ya sama die ya. Beda sama kata die. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa cek yang video Raikan Topa ini. Nanti di situ ada sama ya. Di situ coba ditelaah artinya bisanya tuh dalam konteks apa supaya sekalian tahu aja. Lanjut lagi kita ke kata yang kedua. Dia ada sao. Sao. Nah, rorea di sini tidak dibaca, jadi langsung si sol salah. Dia dengan nada maitho ya. Jadinya ya siang to, karena kelas tinggi maitho siang to, jadi sao, sao, oke? Roreanya itu bener-bener dianggap hilang banget kayak gitu. Gimana? Oke ya, untuk yang di tengah ya. Yang selanjutnya kita akan bahas di akhir. Intinya sama, roreanya tidak akan dibaca. Kata yang pertama kita punya naksat, naksat, artinya adalah konstelasi. Dan satu lagi kita punya Primat, primat, artinya adalah volume, atau kalau di matematika ya volume, tahu ya. Kita langsung gas terus ke kekuatan spesial yang kelima. Untuk kekuatan spesial yang kelima ini dia hanya berubah dari R menjadi L. Ya mungkin teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran tahu ya kalau ini temen aku nyebutnya sebagai pengucapan malas. Tapi lagi-lagi ini bukan karena malas ya, karena memang ya daripada repot-repot, mendingan ngucapinnya kayak gitu aja, lebih luwes aja gitu loh. Ibarat kita ada tulisan tidak, tapi kita pasti bacanya secara nggak langsung jadi enggak, ya enggak? Kalau diibaratin nggak jauh beda kayak gitu aja. Biar nggak bingung, kita ambil contoh langsung. Kita ambil contoh kata yang saat berubah menjadi L, dia itu punya arti lain, oke? Ini adalah katanya, dibacanya apa? Kalau formalnya, run, ya. Run, tapi orang-orang nyebutnya apa? Lan. Artinya apa sih ini? Artinya adalah toko. Jadi contohnya kita ambil kata restoran ya, atau toko makanan ya kan? Kan kalau bisa formalnya ran ahan. Tapi kalau bisa kita ngomong ibaratnya mau ngobrol gitu, ngomong cepet, pasti nyebutnya lanahan. Jadinya lan gitu kan? Nah, sedangkan untuk kata lan, dia juga ada. Nih, lan ini artinya adalah satuan juta. Jadi gimana cara kita tahu dia ngomong juta atau dia ngomong toko? Ya gampang, intinya lihat aja konteksnya. Jadi saat kalian ketemu kata-kata kembar, tenang aja, nggak bakal sesulit itu. Ada juga materinya mengenai kata-kata kembar, nanti kita bahas di video-video selanjutnya ya. Dan untuk satu lagi yang tidak ada kata lainnya, kita ambil contoh kayak misalnya arai, ya, arai. Sering banget dong kita nemuin orang ngomongnya alay, ya kan? Dan untuk alay sendiri, ya pasti banget itu adalah perubahan dari arai, kayak gitu.
Kayak intinya si R ini berubah L ya. Bukan karena pengen mau dirubah, bukan, tapi karena untuk pengucapan sehari-hari ini akan lebih enjoy, lebih nyaman lah, lebih rileks dibawainnya. Namun biasanya beberapa kata ini saat disebutkan secara formal, dia akan kembali ke R lagi. Jadi biasanya untuk kekuatan spesial yang kelima ini berlaku di kondisi-kondisi yang mungkin semi formal atau tidak formal. Tinggal gimana kita menyesuaikan aja ya. Oke, kita lanjut lagi ke kekuatan spesial yang keenam. Bukan tidak lain, ini dia yang biasanya sering membuat bingung orang-orang yang belajar bahasa Thailand. Kayak, ini apa ya? Kok bisa sih R-nya 2? Ini dibaca apa? Apa yang satu jadi N, yang satu jadi konsonan awal? Pokoknya banyak banget pertanyaan-pertanyaan sejenis yang ternyata jawabannya jauh dari itu. Ya, kedua rore yang bersandingan ini disebutnya sebagai rohan, ya. Rohan, jadi artinya rorea-rorea, ya. Rorea yang ada dua buah bersandingan. Nah, dua rore yang bergabung ini masih dibagi lagi menjadi 3 kondisi yang berbeda. Sebelum kita kasih contoh satu-satu, kita tulis dulu kondisinya ya. Ada 3. Yang pertama, kondisi di mana tidak ada final konsonan, ya. Jadi katanya itu, suku katanya lebih tepatnya, suku katanya tidak ada final konsonannya. Tapi rora-rora ini muncul sebagai pengganti vokal. Bukan sebagai final konsonan ya, tapi sebagai vokal. Oke? Yang kedua adalah kondisi di mana kedua rora ini muncul sebagai vokal pada suku kata yang memiliki final konsonan. Jadi intinya yang tadi kondisi 1 dia tidak ada final konsonan, yang kedua dia ada final konsonan, tapi vokalnya digantikan dengan keberadaan si dua rora ini. Dan yang terakhir adalah kondisi di mana kedua rora ini muncul di akhir suku kata, ya, di akhir suku kata dengan kondisi ada final konsonannya, tapi final konsonannya di atasnya ada mic dekat atau disebut final konsonannya sebagai galang, ya. Jadi final konsonannya tidak dibaca, tapi sebelum final konsonan itu vokalnya itu si dua rora ini. Ulang lagi ya dari awal. 1. Kedua rora menjadi vokal tidak ada final konsonan. 2. Kedua rora menjadi vokal ada final konsonan. 3. Kedua rora menjadi vokal ada final konsonan tapi ya final konsonannya galang atau di atasnya ada mic dekat. Gimana? Masih bingung ya? Oke, daripada bingung, udah dicatat ya, dari satu ya. Kita langsung ke contohnya. Yang pertama adalah kedua rora yang muncul sebagai vokal di akhirnya tidak ada final konsonan. Akhir apa? Akhir suku kata ya, bukan kata, suku kata. Jadi pada kondisi ini, kedua rora ini akan dibaca sebagai an, atau mai hanekat dengan nonu ya, an. Kita ambil 3 contoh kata nih. Kata yang pertama akan dibaca dengan gankrai, atau yang artinya adalah gunting. Dan yang kedua kita punya sanpagon, ya. Jadi si lagi-lagi rora ini jadi an ya. Jadi sose ya ketemu an di sanpagon. Oke? Ini artinya adalah pendapatan. Dan yang terakhir coba jadi apa? Ini jadi manyat. Jadi man ya. Rora-roranya jadi an karena depannya moma jadinya manyat. Paham ya? Di ketiga kata tersebut terlihat ya bahwa rora-rora ini menjadi atau menduduki posisi si vokal dengan tidak ada final konsonan di suku kata si rora-rora itu. Ya kan? Si gankrai ini kan di gannya doang kan? Jadi dia cuma ada kokai terus rora-rora tidak ada final konsonan. Gan, ya kan? Yang kedua sose sama rora-rora ya atau rohan jadinya san. Dan yang terakhir moma sama rora-rora jadinya man. Oke deh, kita lanjut dengan kondisi yang kedua di mana si rora-rora ini ya, rora rohan ya, muncul dengan final konsonan setelahnya ya. Jadi ada konsonan, si vokalnya jadi rora-rora ini atau rohan dan ditutup dengan final konsonan ya. Dia akan dibaca dengan a pendek. A ya, dibaca dengan a. Kita ambil 3 contoh ini. Yang pertama dibacanya coba hamada.
Hamada ya. Hamada. Jadinya si Rohan ini jadinya A doang. Jadi Hamada. Hamada. Kenapa Moma dibaca lagi? Karena ada aksara pantulan di situ ya. Jadi Hamada. Ini maknya Moma walaupun sudah ikut di ham itu, dia dibaca lagi. Nanti kita akan coba bahas di video-video selanjutnya ya. Hamada artinya normal. Nah, yang kedua coba dibacanya gimana? Enggak deh, sebenarnya ini yang kedua agak susah. Ini dibacanya kunatham. Kunatham. Jadi jadi udah si nonen ini udah dipakai sama kun gitu, tapi dia nak lagi, ada a yang hilang dan si nonen ini mantul. Ya lagi-lagi ini dibahas nanti ya, tenang. Kunatham artinya moral. Dan yang terakhir bacanya thamachat. Thamachat. Beda ya, bukan thamasat. Beda thamasat itu universitas. Soalnya ini thamachat. Ini artinya adalah sesuatu yang natural ya, sesuatu yang memang sudah terlahir seperti itu. Nah, jadi kalau di sini kelihatan kalau misalnya si roda 2 ini ya atau Rohan ini dia cuma berubah jadi huruf A aja, langsung disambungin dengan si final konsonan yang ada di situ. Jadi paham ya? Bisa ya? Dan sekarang kita masuk ke kondisi yang ketiga, di mana si Rohan atau dua roda ini dia ada final konsonannya, tapi final konsonan itu bentuknya dari galan atau di atasnya ada mekadakha. Nah, di kondisi ini si Rohan ini akan dibaca an lagi. Kenapa dibaca an lagi? Karena final konsonannya ini kan galan statusnya ya, atau bermekadakha ya kan. Jadinya kan sama aja dengan yang tidak ada final konsonannya. Jadinya dia memang sama dengan yang tidak ada final konsonannya, dibacanya an. Kita ambil 3 contoh ini. Yang pertama dibacanya jadinya atsajan. 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 Artinya ajaib. Dan yang kedua kita punya sawan. 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 Artinya adalah surga. Dan yang terakhir kita punya kan. 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 Yang artinya adalah rahim. Nah, setelah mendengar ke-9 contoh kata yang tadi aku berikan, mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan, V, kok kayaknya kata-kata yang diberikan itu kayak aneh-aneh gak sih? Kayak maksudnya terlalu dalam gak? Kayak deep banget gitu gak sih? Ada yang tahu kenapa kayak gitu? Jadi sebenarnya aksara rora ini atau Rohan ini merupakan salah satu aksara penyesuaian serapan. Jadi maksudnya disesuaikan gimana? Maksudnya itu disesuaikan supaya aksara serapan dari Pali Sanskrit, India, atau ya kata serapan dari luar lah ibaratnya, yang bukan murni bahasa Thailand, itu supaya tidak menghilangkan esensi dari kata yang diserap, tapi dibaca dengan versi atau peraturan dari bahasa Thailand sendiri. Jadi walaupun kita bacanya agak sedikit mungkin kita agak aneh atau kita kesulitan, tetap bacanya memang seperti itu, tapi tulisannya tetap harus seperti itu. Karena apa? Lagi-lagi supaya tidak menghilangkan esensi dari kata yang diserap. Jadi sebenarnya kita agak sedikit mudah nih melihat, oh ini ada rora ini paling kata serapan. Kata serapan dari mana? Ya nggak tahu juga, aku juga nggak tahu. Mungkin dari Pali, Sanskrit, bisa dari India kuno ya kan, segala macam, pokoknya dari mana-mana dah. Nanti lama-kelamaan akan makin paham dan kayak akan mudah gitu loh, kayak oh ini pasti serapan, oh ini pasti serapan. Jadi pasti bacanya, karena kita nggak tahu, ada cara-cara tertentu yang nanti akan kita bahas lagi-lagi di video-video selanjutnya. Oke, dari tadi video selanjutnya mulu, yang mana nih yang mau dibahas? Coba teman-teman bantu, yang mana yang pengen banget dibahas menurut teman-teman, silahkan komen di bawah ya. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Kalau begitu mungkin untuk video kali ini kita cukupkan dulu ya. Gimana teman-teman semua? Tukang saja yang main? Aku harap dengan adanya video ini, pertanyaan teman-teman bisa terjawab nih tentang si rora ini. Karena jujur, aku pun dulu sempat kebingungan banget dengan kemunculan si rora ini. Jadi semoga teman-teman bisa terbantu dan akhirnya kebingungannya tidak kelamaan. Atau malah jadi tambah bingung. Dan juga jangan sungkan ya untuk kasih tahu di komen di bawah jika ada kritikan, masukan, atau mungkin request untuk materi selanjutnya ya. Kita akhiri ya. Bye-bye. Kamu hap.